Assalamualaikum semuanya, salam sehat untuk kita semua. Kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang susunan organisasi rumah sakit. Berikut penjelasan yang akan kami berikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Silakan menyimak penjelasan berikut. Organisasi pada umumnya yaitu sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan secara terperinci yaitu sebagai tempat atau wadah untuk orang berkumpul dan bekerja sama secara rasional, sistematis, terencana, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, baik uang, metode, material, lingkungan, dan sarana prasarana yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya, organisasi rumah sakit. Apa sih itu organisasi rumah sakit? Yaitu sebuah struktur yang dibangun oleh suatu elemen, perusahaan, atau dari rumah sakit sendiri tersebut yang memiliki tingkatan-tingkatan dan juga memiliki tugas masing-masing dan mereka saling membutuhkan satu sama lain. Dan organisasi rumah sakit mempunyai struktur yang tujuannya ialah untuk kepentingan perusahaan menempatkan orang-orang yang kompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya, dan dengan adanya struktur organisasi, kita juga dapat mengetahui peran dan tanggung jawab karyawan di rumah sakit tersebut. Pola organisasi rumah sakit di Indonesia pada umumnya terdiri atas Badan Pengurus Yayasan, Dewan Pembina, Dewan Penyantun, Badan Penasehat, dan Badan Penyelenggara. Badan Penyelenggara terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Komite Medik, Satuan Pengawas, dan berbagai bagian dari instalasi lainnya. Berikutnya, struktur rumah sakit umum kelas A, yaitu harus mempunyai seorang direktur utama. Direktur utama membawahi 4 direktorat, masing-masing direktorat terdiri paling banyak 3 bidang, masing-masing bidang terdiri paling banyak 3 seksi, dan masing-masing bagian terdiri paling banyak 3 bagian. Yang kedua, struktur rumah sakit umum kelas B pendidikan, juga harus mempunyai seorang direktur utama. Direktur utama membawahi paling banyak 3 direktorat, direktorat membawahi paling banyak 3 bidang, masing-masing bidang terdiri paling banyak 3 seksi, dan masing-masing bagian terdiri dari 3 subbagian. Yang ketiga, struktur rumah sakit umum kelas B non-pendidikan, juga harus mempunyai seorang direktur utama. Direktur membawahi paling banyak 2 direktorat, masing-masing direktorat terdiri paling banyak 3 bidang, masing-masing bidang terdiri paling banyak 3 seksi, dan masing-masing bagian terdiri paling banyak 3 bagian. Yang keempat, struktur rumah sakit umum kelas C, juga harus mempunyai seorang direktur, masing-masing bidang terdiri paling banyak 3 seksi, dan bagian terdiri paling banyak 3 bagian. Yang kelima, struktur rumah sakit umum kelas D, yaitu harus juga mempunyai seorang direktur. Direktur membawahi 2 seksi dan 3 subbagian, masing-masing bidang terdiri paling banyak 3 seksi, dan bagian terdiri paling banyak 3 subbagian. Yang keenam, struktur rumah sakit khusus kelas A harus mempunyai seorang direktur utama, masing-masing bidang terdiri paling banyak 3 seksi, dan masing-masing bagian terdiri paling banyak 3 subbagian. Yang ketujuh, struktur rumah sakit khusus kelas B masih sama, harus mempunyai seorang direktur utama. Direktur utama membawahi paling banyak 2 direktorat, masing-masing direktorat terdiri dari 2 bidang, masing-masing bidang terdiri paling banyak 3 seksi, dan masing-masing bagian terdiri paling banyak 3 subbagian. Yang ke-8, struktur rumah sakit khusus kelas C harus mempunyai seorang direktur. Direktur membawahi 2 seksi dan 3 subbagian. Dan adapun unit-unit non-struktural, yang pertama, Satuan Pengawas Inter, yang kedua, Komite, yang ketiga, instalasi. Lanjutnya, perkembangan rumah sakit setelah pandemi dan sebelum pandemi. Pelayanan kesehatan pada masa pandemi COVID-19 sangat berbeda dengan keadaan sebelum COVID-19. Rumah sakit perlu menyiapkan prosedur keamanan yang lebih ketat di mana protokol PPI diikuti sesuai standar. Prosedur penerimaan pasien juga akan mengalami perubahan termasuk penggunaan masker secara universal, prosedur screening yang lebih ketat, pengaturan jadwal kunjungan, dan pembatasan pengunjung atau pendamping pasien, bahkan pemisahan pelayanan untuk pasien COVID-19 dan non-COVID-19. Adapun prinsip utama peraturan rumah sakit pada masa pandemi COVID-19 untuk menyesuaikan layanan rutinnya, yang pertama, memberikan layanan pada pasien COVID-19 dan non-COVID-19 dengan menerapkan prosedur screening, triase, dan tata laksana kasus. Yang kedua, melakukan antisipasi penularan terhadap tenaga kesehatan dan pengguna layanan dengan penerapan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di unit kerja, dan pemenuhan alat pelindung diri atau APD. Yang ketiga, menerapkan protokol pencegahan COVID-19, yaitu harus mengenakan masker bagi petugas, pengunjung, dan pasien, menjaga jarak antar orang lebih kurang 1 meter, dan rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 40-60 detik atau dengan hand sanitizer selama 20-30 detik. Yang 4, menyediakan fasilitas perawatan, terutama ruang isolasi untuk pasien kasus COVID-19 ini.
Wabah virus corona menyebabkan penurunan kunjungan pasien rawat jalan maupun rawat inap non-COVID-19. Kondisi tersebut mengakibatkan penurunan tingkat okupansi. Di Indonesia sendiri, IGD digunakan sebagai salah satu unit pelayanan di rumah sakit yang menyediakan penanganan awal atau lanjutan yang menderita sakit ataupun cedera yang dapat mengancam kelangsungan hidup pasien. Data awal yang diambil pada bulan Januari sampai dengan Februari sebelum pandemik di Rumah Sakit Unhas sebanyak 1.929 kunjungan. Namun, sejak merebaknya wabah COVID-19 terjadi penurunan kunjungan, di mana sejak bulan Maret sampai dengan Agustus hanya ada 1.793 kunjungan. Sedangkan di Rumah Sakit Wahidin pada bulan Januari ditemukan 2.013 kunjungan IGD dan merupakan kunjungan terbanyak sebelum pandemik berlangsung. Sama dengan Rumah Sakit Unhas, kunjungan pada bulan Maret sampai dengan Agustus mengalami penurunan, yakni hanya 5.848 kunjungan, yang jika diratakan hanya 970 kunjungan per bulan. Demikian juga dengan RSUD Kota Makassar, di mana kunjungan pada bulan Januari sampai Februari sebanyak 2.461 kunjungan. Namun, pada bulan Maret sampai Agustus hanya 2.675 kunjungan. Sebelum pandemi melanda, kunjungan pasien ke rumah sakit lebih normal dan aman, serta keadaan keuangan rumah sakit pada saat itu bisa dikatakan normal. Selanjutnya, manajemen rumah sakit. Manajemen rumah sakit adalah koordinasi antara berbagai sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, dan adanya kemampuan pengendalian untuk mencapai tujuan. Adapun tujuan manajemen rumah sakit: 1. Menyiapkan sumber daya. 2. Mengevaluasi efektivitas. 3. Mengatur pemakaian pelayanan. 4. Efisiensi. Dan yang terakhir adalah kualitas. Sarana prasarana. 1. Rawat jalan. 2. Ruang rawat inap. 3. Ruang gawat darurat. 4. Ruang operasi. 5. Ruang tenaga kesehatan. 6. Ruang radiologi. 7. Ruang laboratorium. 8. Ruang sterilisasi. 9. Ruang farmasi. 10. Ruang pendidikan dan latihan. 11. Ruang kantor dan administrasi. 12. Ruang ibadah dan ruang tunggu. 13. Ruang penyuluhan kesehatan masyarakat. 14. Ruang menyusui. 15. Ruang mekanik. 16. Ruang dapur. 17. Laundry. 18. Kamar jenazah. 19. Taman. 20. Pengolahan sampah. Dan yang terakhir adalah pelataran parkir. Selanjutnya, jenis rumah sakit berdasarkan pelayanan. Ada 2, yaitu rumah sakit umum dan khusus. Rumah sakit umum memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit rumah sakit, sedangkan yang khusus memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Selanjutnya, jenis rumah sakit berdasarkan pengelolaan. Ada 2, yaitu rumah sakit publik dan rumah sakit private atau swasta. Rumah sakit publik dapat dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan rumah sakit private atau swasta dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero milik yayasan, yayasan tertentu, organisasi keagamaan yaitu Muhammadiyah, organisasi perorangan, kelompok dan jaringan nasional atau internasional. Kepemilikan rumah sakit. Ada 2, rumah sakit milik masyarakat dan rumah sakit pemerintah. Rumah sakit milik masyarakat sukarela, sedangkan rumah sakit pemerintah yaitu rumah sakit umum pusat secara vertikal milik Depkes, rumah sakit umum daerah milik Pemda setempat, rumah sakit militer milik Polri, rumah sakit BUMN itu milik Pertamina. Klasifikasi rumah sakit. Rumah sakit umum ada kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Sedangkan rumah sakit khusus ada kelas A, ada kelas B, dan kelas C. Selanjutnya, klasifikasi tipe rumah sakit umum. Kelas A mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik luas dan subspesialistik luas. Kelas B mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya 11 spesialistik dan subspesialistik terbatas. Selanjutnya, kelas C mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialis dasar. Dan yang terakhir, kelas D mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik dasar.